Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Open Learning atau Practical Management 1. Sekarang kita akan belajar untuk materi manajemen keuangan di Practical Management 1, yaitu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sendiri itu adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pemegang saham pada setiap tahunnya. Jadi laporan keuangan sendiri itu idealnya terdiri dari dari neraca. Nah, neraca sendiri itu laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu tahun tertentu. Jadi neraca itu idealnya adalah terdiri dari aktiva dan pasiva. Itu ya. Oke, jadi pasiva sendiri itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini misalnya laporan keuangan. Nah, di dalam aktiva sendiri itu ada dua macam jenis. Yang pertama jenisnya adalah aktiva lancar. Nah, aktiva lancar sendiri itu adalah aset yang dimana proses pembiayaannya itu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun biasanya itu adalah contohnya adalah kas, terus persediaan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya aktiva tetap, yang kedua namanya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap sendiri itu adalah proses transaksi yang dimana pembiayaannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi kurang lebih cukup lama ya. Contohnya adalah tanah, terus gedung dan lain-lain. Nah, kita sudah belajar mengenai laporan keuangan ini sudah di akuntansi pengantar 1 ataupun akuntansi pengantar manajemen ya. Kalau pasiva sendiri itu terdiri dari 2 kategori. Terdiri dari utang dan modal atau ekuitas. Nah, utang sendiri itu di dalam laporan keuangan juga ada namanya utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar sendiri itu di dalam laporan keuangan jenisnya juga cukup banyak. Ada namanya utang bank, utang wesel, utang jangka pendek dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau modal sendiri itu biasanya terdiri dari saham, laba ditahan, dan lain-lain. Laba ditahan itu maksudnya adalah laba dari investor atau bisa dikatakan seperti dividen yang ditahan oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai pasiva di dalam laporan keuangannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar jenis yang kedua, yaitu adalah namanya laporan laporan rugi laba. Oke, jadi dalam penyebutannya sendiri laporan rugi laba atau laba rugi itu sebenarnya agak kebalik ya, yang sering diutarakan oleh teman-teman. Biasanya teman-teman menyebutnya adalah laporan laba rugi, tapi yang benar itu adalah laporan rugi laba. Kenapa seperti itu? Karena di mana laporan rugi laba itu yang diekspektasikan oleh perusahaan itu adalah rugi dulu, lalu kemudian laba. Jadi bukan laba dulu, nanti endingnya adalah rugi. Jadi kebalik ya. Jadi teman-teman kalau penyebutannya bisa diperbaiki lagi. Kalau menyebut laporan laba rugi adalah rugi laba. Nah, laporan rugi laba itu sendiri apa sih sebenarnya? Itu adalah laporan gambaran perusahaan yang dipublish atau diterbitkan dalam suatu periode tertentu. Nah, gambaran ini tuh mengenai adalah
pendapatan ataupun beban di dalam perusahaan itu ya. Jadi contohnya, jadi ini adalah contoh laporan rugi laba. Ini adalah penjualan bersih. Oke, jualan bersih. Nah, penjualan bersih itu adalah hasil penjualan kotor yang dikurangi oleh beban yang sudah dilaporkan ya, itu. Terus masuk ke item yang kedua namanya HPP. Nah, HPP itu adalah harga pokok penjualan. Jadi seluruh biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, di dalam HPP sendiri itu juga ada rumusnya sendiri ya. Rumusnya. Jadi rumusnya untuk mencari HPP itu bisa menggunakan rumus seperti biasa, persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan awal sendiri itu persediaan barang itu sendiri, mencari rumusnya itu menggunakan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu pembelian ditambahi dengan ongkos-ongkos dari pembelian. Nah, pembelian bersih itu sendiri juga masih ada rumusnya sendiri ya. Jadi rumusnya adalah pembelian dikurangi hasil dari retur atau retun pembelian ditambah potongan pembelian. Jadi retun itu adalah tingkat kembalian ya. Jadi kalau misalnya kita itu mengirimkan produk, biasanya dikembalikan, itu namanya retun. Oke, itu ya. Jadi rumusnya untuk mencari HPP itu adalah persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Persediaan barang itu sendiri rumusnya adalah persediaan awal, terus ditambah dengan pembelian bersih, terus pembelian bersih sendiri itu masih ada rumusnya lagi. Jadi itu bukan pembelian biasa ya. Nah, setelah kita mengetahui HPP-nya, biasanya HPP itu sendiri terdiri dari upah tenaga kerja, UPTK, saya singkat, upah tenaga kerja, terus juga ada operasional pabrik. Nah, kalau operasional pabrik sendiri teman-teman sudah tahu kan ya, jadi biaya dari operasi pabrik itu sendiri dalam memproduksi barang atau jasanya sendiri. Nah, setelah sudah nanti ditambahkan dari upah tenaga kerja dan operasional pabrik, ketemu hasilnya ini dikurangi penyusutan. Penyusutan itu adalah depresiasi ya. Biasanya barang itu kalau misalnya sudah melewati umur ekonomisnya, biasanya akan mengalami penyusutan atau pengurangan dari barang itu sendiri. Nah, nanti ketemulah laba kotor. Laba kotor sendiri itu adalah hasil dari HPP dikurangi penjualan ya, penjualan bersih. Ketemulah laba kotor. Nah, setelah kita sudah mengetahui laba kotornya, kita akan masuk biasanya ke bagian biaya operasional. Biaya operasional. Oke. Biaya operasional sendiri itu ada macam-macam ya. Tentunya biaya penjualan. Penjualan juga ada namanya biaya administrasi. Administrasi dan umum biasanya. Nah, nanti dari laba kotor ini sendiri dikurangi dengan biaya operasional. Nah, ini ya, dikurangi biaya operasional itu hasilnya adalah ketemulah namanya EBT atau earning before tax atau laba sebelum pajak.
Nah, setelah kita sudah ketemukan EBT-nya, nanti kita masukkan bunga. Bunganya berapa? Dikurangi, terus nanti dikurangi lagi pajak. Oh, mohon maaf, ini namanya adalah bukan EBT ya, tapi laba sebelum bunga dan pajak. Jadi bukan EBT. Nah, setelah dikurangi bunga, nanti akan ketemu hasilnya, namanya adalah EBT, earning before tax. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu EBT, nanti baru dimasukkan biaya pajaknya. Biasanya berapa persen gitu. Dikurangi EBT, lalu ketemu EAT atau laba bersih. EAT itu adalah earning after tax atau laba setelah pajak. Jadi seperti itu untuk jenis yang kedua. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis laporan keuangan yang lain ya. Ada namanya laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan itu adalah laporan yang menunjukkan di mana besarnya laba ditahan jika dibandingkan dengan besarnya dividen yang dibayar. Jadi biasanya perusahaan itu akan mengeluarkan labanya, tetapi juga ada yang labanya yang ditahan oleh perusahaan karena diperuntukkan sebagai aset ya, atau modal untuk laporan keuangannya. Nah, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri itu ada 3 jenis atau 3 item ya. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi. Itu terdiri dari laba bersih, penyusutan, dan perubahan aktiva lancar. Nah, kalau aktivitas investasi itu mencakup investasi di dalam menjual aktiva tetap. Dan yang terakhir itu adalah aktivitas pembiayaan. Nah, karena kita sudah belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan, sekarang kita akan belajar namanya adalah analisis ya. Analisis di dalam laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan sendiri itu ada namanya analisis atau rasio yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Oke, yang pertama itu ada namanya rasio profitabilitas. Oke, rasio profitabilitas itu adalah di mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba di dalam suatu periode ya. Jadi di dalam contohnya profitabilitas itu adalah banyak jenis rumusnya yang digunakan untuk menganalisisnya, untuk mengukur suatu kemampuan atau tingkat laba yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Contohnya bisa menggunakan rumus margin laba kotor. Nah, margin laba kotor sendiri itu rumusnya bisa dilihat laba kotor dibagi penjualan. Nah, cara bacanya semakin besar persentase rasio yang dihasilkan dari margin laba kotor, jadi tingkat keuntungan dari laba kotor sendiri itu sebesar itu, seperti itu. Atau sebesar misalnya laba kotornya 68%. Nah, jadi cara bacanya adalah semakin besarnya persentase margin laba kotor di dalam perusahaan X di tahun 2020 menghasilkan 68%. Jadi seperti itu. Ada contoh yang lain, margin laba bersih. Laba bersih itu sendiri rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan.
Ingat ya, kalau misalnya rasio profitabilitas itu pasti pembaginya adalah penjualan. Kenapa penjualan? Karena kita ingin membandingkan dengan tingkat penjualan dari suatu perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang contohnya lagi itu adalah return on asset. Nah, ini biasanya sering yang digunakan atau sering didengar oleh teman-teman, cara nyebutnya adalah ROA. Jadi itu tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva ya, atau total aktiva atau total aset. Jadi rumusnya adalah biasanya ada yang menggunakan EAT dibagi total aset. Ada juga referensi dari pengarang lain itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Nah, biasanya kalau dari bukunya manajemen keuangan itu biasanya menggunakan rumusnya adalah EAT. Tapi kalau referensi dari buku yang lain biasanya menggunakan referensi yang ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke jenis yang kedua, return on equity. Oke, ini ekuitas ya. Jadi hampir sama seperti tadi, cuma diganti total ekuitasnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke rasio likuiditas. Sebenarnya untuk rasio profitabilitas masih banyak lagi ya, ROI, return on investment, dan yang lain. Tapi karena saya yang sering bacakan ini adalah sering yang digunakan oleh mahasiswa manajemen keuangan atau yang konsentrasinya keuangan untuk menganalisis skripsinya. Oke, kalau rasio likuiditas sendiri itu biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajibannya atau utang dalam jangka pendek. Jadi masih utang lancar ya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada beberapa yang digunakan dalam rasio likuiditas. Ada namanya current ratio. Current ratio itu adalah di mana kemampuan perusahaan untuk mengukur atau membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar. Jadi rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke, dikali 100%. Biasanya hasilnya adalah persen. Oke, kita masuk ke lagi contoh yang kedua di dalam rasio likuiditas, ada namanya quick ratio. Oke, quick ratio itu digunakan perusahaan untuk mengukur atau membayar kewajiban utangnya dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Jadi ini sedikit berbeda dengan current ratio, tapi cuma menambahkan lancar, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Oke. Ada yang terakhir namanya cash ratio. Cash ratio itu digunakan untuk membandingkan kas dan aktiva lancar, kas dan aktiva lancar dibanding dengan kewajiban lancarnya. Jadi kas ditambah aktiva
aktiva setara dengan kas dibagi utang lancar. Oke, jadi itu ya untuk contoh rasio likuiditas. Sekarang kita masuk ke contoh yang rasio yang digunakan lain, itu adalah rasio solvabilitas. Oke, rasio solvabilitas. Nah, kalau solvabilitas sendiri itu sama seperti rasio likuiditas, tapi digunakan untuk membayar sekarang utang jangka panjang. Nah, kalau rumusnya biasanya ada namanya DAR atau debt to total asset atau disingkat DAR. Oke, itu digunakan perusahaan untuk mengukur besarnya hutang, baik dari hutang jangka pendek maupun panjang di dalam membayar suatu hutangnya ya dari perusahaan. Oke, rumusnya total hutang dibagi total aktiva. Oke, kalau contoh yang lain ada namanya DER, debt to equity rasio. Hampir sama seperti tadi, namun pembaginya adalah itu ya, equity atau total atau modalnya. Total equity atau modalnya. Oke. Dan yang terakhir masuk ke jenis analisis yang terakhir, analisis rasio aktivitas. Ini biasanya untuk melihat atau mengukur suatu aktivitas atau keefektivitasan suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya maupun tetap ataupun lancar di dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk contohnya itu ada namanya rasio perputaran piutang. Kita sendiri itu adalah rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Ada lagi namanya perputaran persediaan. Nah, kalau perputaran persediaan itu melihat efisiensi atau efektivitas dari itu ya, perputaran aktiva atau dari persediaannya itu sendiri di dalam satu periode tertentu. Nah, rumusnya adalah HPP dibagi persediaan. Dan ada banyak rumus yang lain di dalam rasio aktivitas. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nanti akan ada video praktek kita mengakses mengakses laporan keuangan yang dipublish di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung lihat untuk video selanjutnya. Oke, untuk teorinya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai praktek dalam mengakses laporan keuangan. Oke, jadi kita mulai saja. Untuk laporan keuangan itu biasanya perusahaan
yang sudah go public akan men-publish laporan keuangannya di website website pribadi atau di laporan Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi mari kita belajar untuk mengaksesnya. Langkah yang pertama untuk kita mencari laporan keuangan dari suatu perusahaan yang go public. Dalam hal ini, contoh kasusnya kita menggunakan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman bisa searching dulu keywordnya, masukkan Bursa Efek Indonesia atau BEI, langsung klik pada laporan keuangan seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, sudah ada keterangan laporan keuangan dan tahunan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan dulu untuk mengakses laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia itu tidak bisa tidak bisa secara acak ya tahunnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencari laporan keuangan perusahaan A di tahun 2003 itu tidak bisa di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia ini yang gratis atau yang free yang dapat diakses oleh teman-teman itu cuma 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir seperti itu. Jadi kalau tahun sekarang 2020, jadi sekarang 2020 sampai tahun 2016 sama 17 yang bisa teman-teman akses di Bursa Efek Indonesia. Selebihnya tahun 2015 ke atas teman-teman bisa searching sendiri di perusahaan di website perusahaannya yang ingin dituju. Oke. Sekarang kita ingin mencari laporan keuangan atau tahunan, semisal saya ingin mencari laporan keuangan perusahaan Bank BRI. Masukkan saja kode nama perusahaannya di Bursa Efek atau ditulis seperti ini ya, seperti biasa perusahaan yang ingin dituju. Nah, untuk periodenya teman-teman juga bisa mengakses secara triwulan atau tahunan. Triwulan tuh setiap 13 kali seperti itu atau tahunan. Oke, nanti tinggal diklik cari. Nah, nanti otomatis teman-teman akan melihat hasil laporan keuangan yang sudah dipublish Bank BRI. Teman-teman bisa klik saja untuk bisa lihat finansial statementnya dan lain-lain. Oke, atau long form Maret final rilis ini adalah laporan yang sudah difinalisasi oleh perusahaan Bank BRI seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diklik yang bagian long form Maret 2020 final rilis ini akan muncul seperti ini. Ini merupakan laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan atau sudah difinalisasi dan sudah diaudit oleh perusahaan Bank BRI, dan tentu gunanya Bank BRI mempublish laporan keuangannya ini tentu akan menarik investor-investor, baik investor publik ataupun investor dari dalam ataupun dari luar untuk ikut menginvestasikan dananya di perusahaan Bank BRI. Jadi gunanya laporan keuangan dipublish itu tujuannya adalah untuk menarik investor-investor, terus juga ada sisi keterbukaan laporan keuangan di mata publik seperti itu. Nah, di dalam laporan keuangan ini teman-teman juga bisa melihat company profile-nya ataupun laporan-laporan yang sudah dipublish di sini. Biasanya di dalam laporan keuangan ini sudah lengkap semua ya teman-teman. Terdiri dari neraca, terus laporan rugi laba, laporan laba ditahan ataupun laporan arus kas. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini kan ada 335 halaman.
Kalau misalnya teman-teman ingin mencari langsung, caranya bisa di Ctrl F. Teman-teman bisa klik ketik neraca. Nanti akan muncul. Atau ketik aja biasanya di keywordnya posisi keuangan. Nah, nanti tinggal di enter saja untuk melihat hasil pencariannya. Oke, karena ini ada 39, terlalu banyak. Teman-teman bisa langsung saja kalau sudah hafal laporan keuangan biasanya dipublish di bagian akhir. Nah, ini dipublish di bagian akhir. Oke. Nah, ini adalah laporan keuangannya dari perusahaan Bank BRI ya. Ini laporan keuangan dari 3 tahun terakhir. Jadi ini periodenya Desember di tahun terakhir tahun 2017, 18, 19 seperti itu. Dan cara bacanya, jadi besarnya kas atau kas di dalam Bank BRI pada tahun 2017 itu sebesar ini ya 24,437,571 itu dijajikan dalam jutaan rupiah ya, jadi ditambahkan 03, jadi 24 miliar lah, jadi seperti itu cara bacanya. Oke, jadi di laporan neraca ini sudah lengkap semua, ada aset, terus teman-teman juga bisa lihat total asetnya, ada aset tetap, terus ini lebih komplit lagi karena ada wesel, ada giro dan sebagainya. Terus kita masuk ke bagian pasiva ya, pasiva atau bagian liabilitas. Jadi bagian dari ekuitas ataupun utang di dalam perusahaan Bank BRI selama 3 tahun. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana melihat laporan laba rugi. Oke, kalau laporan laba rugi jelas judul lampirannya pasti judulnya adalah laporan laba rugi. Seperti itu. Oke, ini juga laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, terus beban bunga, dan lain-lain. Terus nanti kita akan mencari sampai laba bersihnya. Oke, kalau laba bersih di dalam laporan rugi laba ataupun di Bursa Efek Indonesia, biasanya keterangannya sudah kita lihat di bagian ini ya, laba tahun berjalan. Jadi nama lainnya untuk laporan laba bersih itu atau laba bersihnya itu adalah laporan tahun berjalan. Ingat saja kalau misalnya sudah dikurangi pajak, pasti itu sudah laba bersih atau EAT, earning after tax. Itu. Nah, untuk tadi yang neraca juga sama, caranya total aset kita lihat langsung ke bagian total aset. Ini 1 miliar 343 juta sekian di tahun 2019, tahun 2017 pun terdiri dari 1 miliar 76 juta 436 0666. Oke, sangat mudah ya untuk kita mencarinya, bagaimana mencari laporan neraca, laporan laba rugi. Nah, sekarang kita mencari untuk laporan yang lain, itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 ya teman-teman. Arus kas dari kegiatan operasi, terus arus kas dari aktivitas investasi yang ini, investasi, dan yang terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, jadi arus kas operasi itu terdiri dari laporan laba bersih, terdiri dari kalau di sini adalah penerimaan bunga dari kegiatan operasi Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu
sebesar 129 juta seperti itu. Nah, untuk laporan investasi pun juga sama. Investasi juga dari kegiatan investasi dari Bank BRI sendiri di tahun 2019 dan 2018. Dan yang terakhir laporan pendanaan tentu dari penerimaan atau pembiayaan atau pinjaman dari pendanaan dari itu ya, dari saham. Ini seperti itu. Oke, saya rasa saya sudah memberikan gambaran bagaimana teman-teman mengakses nanti misal mencari laporan keuangan dari suatu perusahaan yang sudah di go public. Jadi untuk itu terima kasih sudah melihat video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sini saya akan mengklarifikasi atau merevisi untuk kasus di ini ya, di praktikum manajemen keuangan 1 atau di Prakmen 1. Oke, jadi itu di perusahaan Coklat Legend di tahun 2014 itu neracanya yang benar itu agak sedikit revisi ya. Jadi neracanya yang benar itu kas, piutang, persediaan seperti ini, terus aktiva lancar, oke, himbauannya peralatan, gedung, nanah, oke, di sini aktiva tetap. Oke. Terus untuk totalnya ini total aktiva ya. Oke. Untuk yang pasifanya hampir sama, tidak ada perubahan ya. Karena yang direvisi cuma yang di bagian aktivanya saja. Oke. Utang lancar, utang jangka panjang. Sini ada total hutang. Oke, sini ada ekuitas. Saham, laba ditahan. Sini ada namanya total ekuitas. Sini ada namanya total ekuitas ya, atau ekuitas, total ekuitas dan total hutang, atau namanya adalah pasiva ya, pasivanya. Oke, jadi untuk sedikit revisi, yang kasnya itu bukan 15 itu ya, bukan 15 juta, melainkan itu yang benar adalah 25. Oke, 25 ya. 25.000 atau 25 juta. Terus untuk piutangnya itu 18.000. Oke. Untuk persediaannya itu 32.000. Jadi total aktiva lancarnya adalah 75.000. Oke, untuk peralatannya 75.000. Untuk gedungnya itu 350.000. Tanahnya itu adalah 400. Ingat ya, ini dalam jutaan rupiah. Jadi bukan 400.000.
Oke, aktiva tetapnya adalah total 825 ribu dan total aktivanya adalah 900 ribu atau 900 juta. Untuk ini total ekuitas itu harus sama ya, harus balance. Jadi kalau ini 900, ini juga 900. Oke, untuk yang kosong-kosong ini tetap sama yang ada di soal. Teman-teman harus bisa menganalisisnya untuk mencari utang lancar, jangka panjang, saham ataupun laba ditahan, karena sudah ada tertera di sana. Oke, jadi itu sedikit revisinya dari soal kasus di perusahaan coklat Legend. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.